Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja ala da'watihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqad iman. Alhamdulillah, syukurillah kita ucapkan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat inayah taufik dan hidayahnya, sambil malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita di Masjid Ar-Riyadh. Semoga apa yang kita akan pelajari bersama ini selalu menambah wawasan kita di dalam memahami ad-din, agama yang kita peluk, agama yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difaqihu fid din, maka diberi kefahaman di dalam urusan agamanya. Hadirin para jamaah sekalian, tema pada malam hari ini adalah keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sholat tahajud. Maka beberapa riwayat menjelaskan, termasuk riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sholat tahajud setelah tidur. Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia tidur tengah malam itu habis musyawarah urusan kenegaraan, beliau sholat qiyamul lail. Akan tapi yang diriwayatkan beberapa riwayat termasuk Aisyah radhiyallahu anha, Nabi setelah tidur kemudian sholat qiyamul lail. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu setelah tidur qiyamul lail. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat qiyamul lail ini? Minim satu salam, berarti 2 rakaat. Jumlah yang terbanyak adalah 12 salam. Kalau kita mampu beberapa kali kita laksanakan. Hadirin para jamaah sekalian, masalah ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athuka maqaman mahmuda. Dan bagian daripada malam maka laksanakan, yaitu sholat tahajud. Jamaah sekalian, wajib untuk kita. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apalagi dari bahasa ini yang Al-Quran menjelaskan, wa minal laili, dan sifatnya fatahajjat itu fi'il amr. Biasanya kalau amr itu merupakan wujub, yaitu wajib. Fatahajjat yaitu tambahan-tambahan di dalam sholat sunnah. Asas semoga Allah Subhanahu wa taala yang ba'atsaka, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam mahmuda, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu maqam, satu kedudukan, satu tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail nanti bil mahsyar
dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqam Mahmud ini punya maqam tersendiri. Yang diberikan maqam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang malas melaksanakan qiyamul lail itu, atau sekarang ini dalam 1-2 bulan melaksanakan qiyamul lail itu tarakah, ditinggalkan saja. Tak pernah salat qiyamul lail. Hari ini kita khatamkan Al-Quran, besok kita khatamkan Al-Quran, besok lagi sampai Al-Quran, kemudian ditinggalkan begitu saja sampai setahun 2 tahun tidak pernah menyentuh Al-Quran. Di dalam Islam atau tuntunan Rasulullah SAW tidak mengajarkan semacam ini. Sedikit adwamuha, pokoknya terus rutin sedikit. Sekarang 1 juz, kemudian besok lagi hatam 1 bulan 30 juz, hatam kita ulangi lagi, begitu seterusnya. Tidak kemudian membaca, kemudian tarakah, tidak membaca sama sekali. Hadirin para jamaah sekalian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan banyak kepada kita. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini Aisyah meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata beliau? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, bangun malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Ternyata Nabi itu berpanjang-panjang qiyamul lail itu waktu sholat malam, berpanjang-panjang bacaannya, berdirinya, rukuk dan sujudnya. Tidak seperti kita, cepat-cepatan terus. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang selalu melaksanakan qiyamul lail. Itu dalam surat Muzammil Allah Ta'ala mengatakan inna nasyi'atal laili asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Orang kalau selalu qiyamul lail itu tambah kuat badannya dan tambah semangat. Makanya kalau caranya kita qiyamul lail itu bangun, tidak langsung ke kamar mandi, kira-kira berapa menit? Ya, kita duduk, posisi-posisi kita rapikan, kemudian kita ke kamar mandi, kita basuh tangan kita. Kemudian kita basuh supaya kesadaran ini kembali. Nah, kenapa kok dibasuh tangan kita ini? Karena tadi malam kita tidak tahu. Ketika kita tidur, di mana tangan ini tadi malam? Maaf, karena kehormatan kita kadang-kadang di belakang kita. Nah, oleh karena itu dicuci lebih dahulu. Kemudian kita memasukkan air di hidung. Selainnya kita akan mengambil air wudhu. Apa sebabnya? Karena al-khayshumah. Di sini tempat hidung sini, ini tempat tidurnya syaitan. Makanya harus bersihkan. Kita kalau akan tidur harus membersihkan ini atau mengambil air wudhu seperti wudhunya sholat. Jamaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita basuh. Setelah kita basuh, kita mengambil air wudhu dan kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita berhenti sejenak. Kita baca zikir. Apa zikir? Apa yang kita baca? Zikir yang kita baca adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tambahan al-azim di sini adalah di luar sholat. Tetapi kalau sholat 5 waktu ini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dilihat di luar itu adalah astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih dan sebagainya, itu boleh. Yang kedua, ketika kita sholat 5 waktu itu ada selawat pada Nabi. Boleh, tidak, kalau bisa kita tidak menggunakan sayyidina. Tetapi di luar itu boleh kita menggunakan sayyidina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak turunan Adam dan saya tidak sombong. Hadirin, Sayyidu waladi Adam, jadi pemimpinnya. Jadi menggunakan kalimat as-sayyid. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hatta tatafaqqara qadama, sampai kedua kakinya itu bengkak. Kita bengkak karena bekerja, berdiri, ya, karena kesehatan kurang prima. Faqultu lahu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertanya
Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu bertanya kepada Nabi. Katanya apa yang katanya Aisyah? Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza? Kenapa engkau sampai sholat ini ya panjang waktunya, rukuknya panjang, bacaannya panjang, sujudnya juga panjang? Kenapa sedemikian? Lima tasna'u hadza? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa ya Nabi engkau melakukan ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Sudah diampuni dosanya oleh Allah. Tapi sholat sunnah dan qiyamul lail ini wajib untuk umatnya tidak. Untuk umatnya hukumnya sunnah. Kenapa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kamu sholat? Berdirinya panjang, bacaannya panjang. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bertanya itu adalah istrinya sendiri. Qala afala akunu 'abdan syakura, muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Kemudian Nabi mengatakan, qala, dia menjawab, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku ini pantas kalau sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang, untuk saya panjang-panjang salatku, bacaanku, rukukku dan sujudku, dan aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Maka satu keuntungan kalau kita semuanya ini selalu qiyamul lail, akan diangkat di satu maqam Makom ini khusus yang akan mendapatkan pujian langsung dari Allah, dan orang-orang nanti dikumpulkan di mahsyar semuanya memujinya. Dan wajahnya akan berseri-seri. Wajah berseri-seri ini makom mahmudah bukan ketika di mahsyar, di dunia pun juga sedemikian. Dan orang itu akan menjadi sehat walafiat. Makanya kalau ada orang qiyamul lail, masih pertamanya males, tapi lama-lama dia akan semangat. Dan tidak perlu dia itu harus dibangunkan. Kalau kebiasaan maka dia akan bangun sendiri, seperti dibangun begitu. Karena semuanya itu tergantung daripada innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita akan sholat, insya Allah dibangunkan oleh Rabbul Alamin. Kalau tidak maka tidak bisa dibangunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu sedikit sekali waktunya di waktu malam itu tidur. Untuk apa yang banyak? Untuk qiyamul lail. Kebalikan semua di antara kita dengan Rasulullah dan para sahabat. Satu contoh, mereka kalau tidak uqimatus sholatu, kalau sholat didirikan, mereka berebut di saful awal. Kita sebaliknya, kalau sudah uqimatus sholatu, kita berebut di saf yang paling belakang. Yang kedua, di sini kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan sedikit daripada mereka itu semuanya waktunya digunakan untuk istirahat malam dan tidur. Qiyamul lail terus. Itu kalau sudah mendapatkan satu halawatul iman, manisnya kita beriman kepada Allah, manisnya kita berakidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya akidah. Ketika kita qiyamul lail itu luar biasa. Hubungan seorang makhluk dengan Khaliqnya, hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Maka semua apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada konsentrasi yang tersendiri, kenikmatan tersendiri. Maka disebutkan itu maqam mahmudah. Maqam mahmudah ini bukan hanya diperoleh nanti di mahsyar, tetapi di dunia pun juga orang itu sudah mendapatkan maqam mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Semua orang memujinya, Allah memujinya, dan malaikat-malaikat Allah memujinya. Dan ini adalah khusus untuk umat Muhammad SAW dengan nabinya. Makanya Nabi itu nanti itu melihat umat yang semacam itu, mulai Nabi Adam, syafi'na, kata umat Nabi Adam, beri aku syafaat. Kalau saya tidak berhak untuk memberikan syafaat. Turun kepada Nabi Musa pun juga demikian. Syafi'na, beri aku syafaat, menolak. Kemudian turun kepada Nabi Nuh, itu pun
juga menolak. Mereka mulai nanti ada kesalahan dan dosa terhadap Allah. Kemudian Nabi Musa pun juga demikian, Nabi Nuh pun juga demikian, sampai Nabi Isa. Nabi Isa pun juga menolak. Mintalah kepada Muhammad SAW. Kemudian Nabi memasukkan umat ini, minta kepada Allah memberikan syafaat, diberikan segerombol masuk. Kemudian minta lagi, segerombol orang lagi masuk lagi. Minta lagi, banyak orang dimasukkan lagi. Kemudian terakhir adalah masih tetap memintakan kepada Allah. Karena ada di antara mereka itu la sholat, wala siyam, wala zakat, wala haji. Mereka tidak mengerjakan ini semuanya. Cuma di dalam dadanya pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Sekalipun mereka di neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka ini minta Rasulullah dan Rasulullah berikan syafaatnya illa bi'izni, dengan izin Allah taala, akhirnya mereka semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya berulang kali saya sampaikan bahwa selama di dalam dada itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimanapun caranya, prosesnya, sulitnya, ujung-ujungnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan orang-orang mukmin. Sebaliknya, kalau ada orang walaupun baik, infaknya, sedekahnya, sosialnya luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana akan buka pintu surga itu kalau tidak bertauhid lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur kepada Allah, dijadikan kaum muslimin, kaum mukminin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, kita jadikan kaum muslimin, kaum mukminin. Makanya Allah telah berfirman dan wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati loh ya di antara kita kecuali kalian dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, mukminin, bertauhid kepada Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak bisa diganggu-gugat, walaupun dikasih apa, walaupun kedudukan bagaimana, walaupun dikasih uang yang berapa jumlah, cek lagi itu semuanya. Hatta roh kita yang akan dibunuh, dihabisi, tetap kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah lailan faqala ala tusalliyani muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ibadah untuk diri. Tidak ibadah tidak memberikan contoh kepada keluarganya dan dia memerintahkan. Nabi memberikan contoh kepada keluarganya dan memerintahkan kepada keluarganya. Satu ketika diriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kembali kepada kita Pak ya, itu diketok pintu kamarnya Ali bin Abi Thalib yang sedang atau tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra diketok. Tarakahu wa Fatimah lailan di tengah malam. Apa tujuannya? Mengetok pintu karena mereka sedang tidur terlelap. Ayo bangun, bangun. Yang membangunnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada menantunya dan anaknya. Kembali kepada kita. Sudahkah kita membanguni istri-istri kita dan anak kita untuk bangun? Kadang-kadang sulit. Salat subuh saja begitu sulitnya. Hadirin para jamaah sekalian, ini harus kita hidupkan supaya kita mendapatkan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Allahu Akbar. Bagaimana terpuji? Yang memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu mengajak mendirikan sholat. Setelah munas sholati wa min dzurriyyati, saya adalah pendiri sholat, ibadah. Kemudian kita ajak dzurriyyah, anak-anak keturunan kita, anaknya, cucunya, cicitnya, dan dzurriyyah. Tidak boleh kita ini Pak sholat dengan khusyuknya,
membaca Al-Quran dengan tumaninahnya, berdoa sampai luar biasa, kekhusyuan yang luar biasa. Tapi kita tinggalkan, biarkan istri saya, biarkan. Tidak boleh. Harus kita mengajak kepada mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan di sini adalah dalam ayat Al-Quran, yaitu kita adalah beri salat. Muqimunas salat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Jadi harus begitu, Pak. Tidak boleh kita diam. Adalah namanya akwal untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Harus kita memberikan teladan. Harus menegur istri-istri kita dan anak-anak kita. Selama ini tidak. Pokoknya aku sembahyang. Pokoknya aku alim. Pokoknya aku ditaat. Pokoknya aku khusyuk. Istri saya ngerti. Bahkan kita pernah tidak menegur istri kita untuk masalah sholat. Jadikan sholat qiyamul lail, sholat malam. Kita biarkan mau sholat sekarang, tidak sholat. Tanda seorang yang sholat itu adalah istrinya selalu diberi peringatan. Wahai istriku sayang, ayo kita sholat. Ayo sekali-kali sholat berjamaah, ini sholat qiyamul lail. Atau istri mengajak suaminya, suamiku, ayo kita sholat bersama-sama. Siapa lebih dahulu bangun, itulah yang membangunkan. Rasulullah SAW kalau bangun lebih dahulu, maka dibersihkan air itu di wajah istrinya. Dan sebaliknya, kalau istrinya lebih dahulu yang bangun, maka Nabi dibanguni dengan percikan-percikan air. Al-Kalimatnya keluarga semacam ini. Inilah yang disebutkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Hidupnya dalam keadaan beriman kepada Allah, rukuk, sujud, dan taat. Makanya di sini dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin." Nanti ini orang yang saleh mengajak anak-anak yang sama-sama beriman kepada Allah, karena bapaknya saleh beriman kepada Allah dan orang tuanya dan ibunya, kemudian anak-anaknya diajak, kemudian cucunya diajak, dan dzurriyyahnya diajak, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus. Makanya kalau kita ini ada orang mati menangis menangis yang luar biasa, tak boleh ditangis juga. Ini sudah waktunya habis, kembali kepada Allah. Yang sebelumnya ketika roh masih di kandung badan, ini kita tangisi. Kenapa tidak beribadah? Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa tidak menangis kepada Rabbul Alamin? Kenapa tidak memikirkan hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi? Ini harus kita pikirkan. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk sesuatu apapun, untuk ibadah. Rezeki dijamin, ajal sudah ditentukan. Kan begitu, Pak? Waktu ada di dalam perut ibu kita masing-masing, itu sudah ditentukan rezekinya sekian, kemudian ajalnya sekian, sudah dijamin oleh Allah. Tak mungkin rezekinya bulan jatuh ke rezekinya bulan, rezekinya kakak turun ke adiknya, atau rezekinya seseorang ini turun ke temannya. Tak mungkin. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin, dan tidak akan mati orang tersebut kalau rezekinya tidak habis. Jadi tidak perlu ibadah dengan sebenarnya. Dan ibadah itu Pak, kita diperintahkan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Ada caranya, tidak sembarangan. Ibadah itu ikut Rasul, berzikir ikut Rasul. Tidak semau-maunya. Wadhkurullah dzikran katsira. Bagaimana zikir yang baik? Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketika malam hari kita beristighfar, berzikir, bertasbih, bertahlil, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ojo pelan-pelan, ojo keras-keras. Innallaha samiun basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, hadirin para jamaah sekalian, kita yakin setiap permohonan kita kepada Allah Taala pasti didengar dan diterima. Wa antum mukminuna bil ijabah. Yakin kita akan diterima. Kalau yakin benar Pak, dikabulkan oleh Allah. Jadi pikiran kita tidak hilang, biar konsentrasi yang luar biasa. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, waqur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga itu bis-sholat.
Kalau ada ayat yang mengatakan waqul ahlaka bis sholati, perintahlah keluargamu dengan sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat dan banyak orang yang tidak tahu caranya sholat, rukun dan wajibnya sholat. Pokoknya sholat, pokoknya sholat. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah sholat tanpa ibadah dengan ilmu, pengetahuan, ilmu rukun dan syarat-syaratnya sholat. Itu sholat kan menampar kepada wajahnya sendiri. Nanti ketika di mahsyar atau dikubur di kubur, kemudian ini siapa ini? Aku sholat dulu. Lo kok semacam ini? Seperti orang yang akan menerka, yang akan menuntut, yang akan menghinakan, yang tidak memberikan pertolongan dan memberikan beban. Siapa anda ini? Sholat karena dibikin main. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salim ini anaknya Abdullah. Abdullah itu anaknya Umar bin Khattab, meriwayatkan sebuah hadis. Berarti siapa ini? Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini keluarga yang luar biasa, Pak. Kalau kita perhatikan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Keluarga Umar bin Khattab luar biasa. Utsman Ibn Affan luar biasa. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Percontohan untuk kita semua. Ini cucunya sudah melihat sebuah hadis. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? An-Nabi, dari bapaknya. Jadi masalah ilmu, anaknya tanya ilmu. Makanya di sebelah di zamannya Nabi Yaqub, Ishak, keluarga Nabi Yusuf, itu bapaknya ketika akan mati anaknya dikumpulkan semuanya. Bukan masalah waris, bukan masalah harta, emas, perak, dan uang miliaran tidak. Apa yang dipesan kepada mereka? Maka bukan tidak. Wahai anak-anakku semuanya, sekarang ini abah sudah tua, mau menghadapi kematian. Kemudian setelah apa ini mati, ini seorang nabi dan rasul. Apa yang kalian suka setelah itu? Allahu Akbar. Apa yang kalian suka? Mereka menjawab, kita menyembah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahan wahidah. Begitu ikhwatal iman. Orang iman itu bukan pakaiannya. Iman itu bukan gamisnya. Iman bukan kopiahnya, bukan sorbannya, tetapi iman di dalam dada. Di sini riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan bahwa laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal imana ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan bitamanni mengharap-harap, insyaallah kita masuk surga. Itu bukan amal. Insya Allah kita ini masuk Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi. Kita umat Muhammad, kita adalah umat yang pilihan, umat marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wala bitahalli. Pakaian ulama, tapi perbuatan syaitan dan iblis. Pakaian ulama, tapi amalnya amal jabbari, merobohkan tiang-tiang Islam, merusak sunnah-sunnah Nabi. Maka ibadahnya tidak sesuai dengan pakaiannya. Apakah ada sekarang ini? Kalau Nabi sudah mengatakan seperti ini, maka banyak orang yang sejenis ini. Laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakinnal iman yang sebenarnya itu adalah ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal, yaitu yang bersarang di dalam dada, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian ditunjukkan dengan amal-amal saleh ini. Ini iman kepada Allah. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman lebih dahulu, kemudian dia mengamalkan amalan yang saleh. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan main. Hidup sekejap. Hidup bukan sembrono, serius. Soalnya hubungannya nanti bil akhir. Orang dianggap biasa, masih bicara. Hidup ini sesuatu yang serius. Orang yang berani hidup berarti berani mati.
ya mati saja. Nah itulah ujian-ujian itu kan. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, karena dia adalah orang yang selalu sholat malam. Kemudian dia selalu mengerjakan sholat malam, minal lail. Ya, pasti ada sholat malamnya atau mengerjakan sholat malam. Qala Sa'id, ini cucunya berkata, cucunya Umar bin Khattab, bahkan Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalila. Setelah itu Abdullah bin Umar bin Khattab tidak tidur kecuali sedikit. Kita buang Pak ya. Sampai jam berapa biasanya kalau kita ini majlisan itu? Jam 2, jam 3. Ya, pandang usia anak-anak muda, anak-anak yang remaja, orang-orang tua, orang lebih tua lagi, kayak sepuluh maka begadang, ngobrol kesana kemari, kok kayak gitu. Semua itu tidak memberikan nilai manfaat dunia atau manfaat akhir, tak ada sama. Manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan bertanya, kalau kita ini mati, ditanyakan 4 hal. Kemana umurmu yang kami berikan kepada kamu? Kemana kekuatanmu yang kami berikan kepada kamu? Kemana harta kekayaan yang kami berikan kepada kamu? Ditanya. Itu tidak lepas pasti pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Hilang. Dan ketika orang itu akan wafat, kemudian tidak ada waktunya lagi, akhirnya dia di kamar sendirian. Apa kata Allah Ta'ala? Wis, lek ini sekali mati, ajalnya habis. Fa'ina tadhabu, ilahinan. Fa'ina tadhabu, mau lari kemana? Tetapi kalau sebelumnya Allah Ta'ala telah berfirman, fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rujuklah kepada Allah Ta'ala. Semua kembali kepada ibadah kepada Allah. Tidak ada obat untuk hati kita, untuk menenangkan pikiran kita, kecuali kita beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau tidak Pak bingung Pak. Karena manusia ini diciptakan oleh Rabbul Alamin mencari Rabb-nya, mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ketika itu melihat bulan, hada Rabbi. Walamma afalat, setelahnya itu bulan doa, bukan. Kemudian ada lagi asyams matahari. Hada Rabbi, hada Akbar. Ini lebih besar. Kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, tunjukkan, akulah Tuhan, jangan menyembah matahari dan bulan. Ini maknanya apa? Manusia ini mencari Tuhan. Mencari Tuhan untuk bergantung, mencari Tuhan untuk kita menyerahkan semua urusan kita kepada-Nya. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah besar. Allahus samad. Tuhan Allah ini tempat bergantung, tempat menyerahkan segala urusan kepada. Urusan apa? Segala urusan. Segala urusan. Apakah manusia saja yang bergantung kepada Allah Taala? Tidak. Seluruh makhluk ilahi Rabbi bergantung kepada Allah. Baik itu binatang yang kelas rendah atau yang melata sampai yang beringas itu, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya beristighfar kepada Allah. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bapaknya Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, wa alanna li Dawuda wa Sulaimana ilma, dan kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman satu ilmu yang luar biasa. Ketika berjalan dengan para tentaranya, bukan Nabi Sulaiman ya, Nabi Daud bapak itu menanjak gunung. Sampai di gunung, akhirnya mereka itu gunung ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Daud? Stop semuanya. Kita mendengarkan tasbihnya gunung-gunung ini. Gunung batu bertasbih. Manusia ada otaknya, ada pikirannya, tidak mau bertasbih kepada Allah. Akhirnya berhenti karena gunung bertasbih, dan Nabi Daud juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian ikan yang di laut, binatang yang buas, binatang yang jinak,
binatang yang kaki dua, binatang yang ribuan kaki, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja tidak mengerti bagaimana bahasa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, maka di situ Allah Salim. Nah, ini cucunya Umar bin Khattab telah berkata, "Fakana Abdullah," bapaknya Salim ini Abdullah bin Umar. Wa kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu min al-laili illa qalilan. Sebentar tok itu. Saya tunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan semua yang kita lakukan ini yukhalifu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Nabi kalau tidur sudah bangun. Tapi nanti jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun. Kita kan sebaliknya Pak. Tidurnya jam setengah 2 atau jam 3. Ya Allah mau qiyamul lail. Dan ngantuk langsung tidur. Jangan lagi qiyamul lail. Mau sholat subuh saja sudah amblas. Kemudian Nabi tidak pernah kenyang. Nabi kalau makan sedikit, pernah 2 hari itu luar sebelum meninggal, luar biasa laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sedikit. Saatnya usia sudah 60, Nabi umurnya 63, kalau lebih makan itu menggosok-gosok. Kalau lapar, gemeter. Nah, Nabi makannya sedikit. Kita enggak makan, pokoknya masuk makan. Ini makanan halal. Nah, kalau makanan ini bukan halal, al-halal wal haram, pokoknya masuk. Makanya Nabi SAW berikan awas kepada kita. Nanti di akhir zaman manusia tidak memikirkan apakah dia mendapatkan makanan dan minuman, rezeki, uang, apapun nama itu. Hal min halalin am min haramin. Dari jalan halal atau haram tidak dipikirkan. Pokoknya makan. Ini semuanya ini yukhalif sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak semacam itu. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke istrinya setelah sholat setelah subuh, kemudian Nabi duduk berzikir, bertasbih sampai sholat subuh, kemudian pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, hal lagi ta'am, apakah ada makanan wahai istriku? Qalat, ada sesuatu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam sebentar, seraya berkata, inni sha'im, kalau begitu wahai istriku, aku puasa. Kita kan tidak Pak, dan lain sebagainya. Hadirin para jamaah sekalian, qiyamul lail ini da'us sholihin. Apa qiyamul lail ini? Salat tahajud. Ya, da'us sholihin perbuatannya orang-orang yang saleh. Itu para sahabat radhiyallahu anhum kalau sudah qiyamul lail subhanallah, luar biasa. Luar biasa seperti kita lihat di Mekah, di Madinah, bagaimana kalau di waktu Ramadan? Luar biasa. Ini setiap hari. Yang khusyuk, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya dan dekatnya hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa